Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Kristina Prilia Putri dengan NIM 24031554046 sebagai mahasiswa S1 Sains Data Universitas Negeri Surabaya. Video ini untuk menyelesaikan tugas kalkulus lanjut yang diampu oleh Ibu Kartika Chandra Dewi, SSI, MSI. Nah, jadi di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai persamaan diferensial eksak. Persamaan diferensial eksak sendiri mempunyai bentuk umum yaitu mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0 dengan syarat eksak do m per do y sama dengan do n per do x. Jadi jika do m per do y tidak sama dengan do n per do x, maka itu bukan persamaan diferensial eksak. Penyelesaian persamaan diferensial eksak sendiri itu menggunakan fx, y sama dengan integral mx, y dx plus cy. Dan untuk mencari cy sendiri menggunakan do f per do y sama dengan nx, y. Dan untuk lebih jelasnya lagi kita akan pergi ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu carilah penyelesaian umum dari persamaan diferensial berikut. 3x pangkat 2y min y dx plus x pangkat 3 min x plus 2y dy sama dengan 0. Untuk langkah yang pertama kita harus menentukan mx, y dan nx, y. Ini dapat dilihat dari bentuk umum yang di awal tadi, di mana mx, y akan dengan dx dan nx, y akan dengan dy. Untuk langkah yang kedua yaitu untuk menguji apakah persamaan diferensial ini eksak atau bukan, yaitu dengan cara do m per do y, di mana mx, y akan diturunkan terhadap y yang dihasilkan 3x pangkat 2 plus 1. Dan untuk do n per do x, di mana nx, y akan diturunkan terhadap x, itu didapatkan 3x pangkat 2 plus 1. Dari hasil keduanya maka didapatkan persamaan ini eksak karena do m per do y itu sama dengan do n per do x. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan diferensial ini untuk mendapatkan penyelesaian umumnya. Yang pertama itu menggunakan ini untuk persamaan umumnya yaitu fx, y sama dengan integral mx, y dx plus cy. Untuk mx, y nya dimasukkan, setelah itu akan diintegralkan terhadap x. Sesudah diintegralkan terhadap x, maka didapatkan x pangkat 3y min xy plus cy. Setelah itu kita akan mencari cy nya dengan cara yaitu do f per do y sama dengan nx, y. Untuk do f nya sendiri, f nya itu didapatkan dari fx, y yang ini itu dimasukkan. Setelah itu akan diturunkan terhadap y, maka didapatkan ini x pangkat 3 min x plus c aksen y atau turunan dari cy nya. Setelah itu untuk x pangkat 3 dan x pangkat 3 ini itu habis. Untuk min x dan min x juga habis, jadi didapatkan c aksen y itu sama dengan 2y. Untuk ini dc per dy sama dengan 2y, dua ruasnya diintegralkan dan akan didapatkan cy yaitu y kuadrat plus k. Setelah itu bisa dimasukkan ke dalam bentuk umum yang tadi, di mana cy nya diganti dengan y pangkat 2 plus k. Untuk contoh yang kedua, carilah penyelesaian dari persamaan diferensial berikut. X pangkat 2 plus Y pangkat 2 dx plus 2XY dy sama dengan 0.
Sama seperti contoh soal yang pertama, hal yang pertama kita harus lakukan yaitu menentukan mx, y dan nx, y. Setelah itu kita uji apakah persamaan diferensial ini eksak atau tidak. Sama seperti tadi menggunakan do m per do y, di mana mx, y akan diturunkan terhadap y. Dengan hasil ini 2y do n per do x, di mana nx, y akan diturunkan terhadap x dan dihasilkan 2y. Dari hasil ini keduanya hasilnya sama, maka persamaan ini eksak. Setelah itu penyelesaiannya menggunakan fx, y integral m x, y dx plus cy dimasukkan. Setelah itu diintegralkan terhadap x, didapatkan ini 1/3 x pangkat 3 plus xy kuadrat plus cy. Dan untuk mencari cy-nya sama seperti tadi, menggunakan do f per do y sama dengan nx, y. Untuk f-nya didapatkan dari fx, y dimasukkan. Setelah itu akan diturunkan terhadap y dan dihasilkan yaitu 2xy plus c aksen y sama dengan 2xy. Untuk 2xy dan 2xy ini akan habis, maka didapatkan c aksen y ya sama dengan 0 dan cy nya akan sama dengan k. Untuk k-nya akan dimasukkan ke dalam cy yang di bentuk umum yang atas ini, maka didapatkan yaitu fx, y sama dengan 1/3 x kuadrat plus xy kuadrat plus k gitu. Dan ini untuk contoh soal yang ketiga. Carilah penyelesaian umum dari persamaan diferensial berikut: x plus y cos x dx plus sin x dy sama dengan 0. Untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi. Hal yang pertama kita harus cari dulu mx, y dan nx, y nya. Setelah didapatkan, kita harus menguji apakah persamaan diferensial ini eksak atau tidak. Dapat dilihat dari do m per do y yang diturunkan terhadap y dihasilkan cos x, dan do n per do x yang diturunkan terhadap x sama dengan cos x. Hasilnya kedua-duanya sama, yang dimana berarti persamaan ini itu eksak. Dan untuk selanjutnya kita mencari penyelesaian umumnya. Untuk persamaannya ini fx, y sama dengan integral mx, y dx plus cy. Dimasukkan mx, y nya dan akan diintegralkan terhadap x. Hasilnya 1/2 x pangkat 2 plus y sin x plus cy. Untuk mencari cy nya juga sama seperti tadi, menggunakan do f per do y sama dengan nx, y. Untuk f nya dimasukkan dari fx, y nya ini, setelah itu diturunkan terhadap y dan hasilnya sin x plus c aksen y sama dengan sin x. Sin x dan sin x ini akan habis, jadi didapatkan c aksen y nya yaitu sama dengan 0. Berarti setelah diintegralkan cy nya itu sama dengan k. K ini akan dimasukkan ke dalam persamaan umum yang tadi, maka didapatkan fx, y nya sama dengan 1/2 x kuadrat plus y sin x plus k. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah kata ataupun salah ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.